Selamat malam teman-teman, dan hari ini saya akan mau bahas tentang sebuah video Guru Gembul, yaitu tentang pertempuran Cebong dan Kampret selama 500 tahun. Tapi sebelumnya saya mau berikan latar belakang ya tentang pola pikir saya. Jadi dulu itu saya pikir kalau Indonesia itu adalah sebuah negeri tanpa ideologi. Maksudnya tanpa perbedaan ideologi. Kenapa? Karena ketika saya ngikutin debat presiden antara kalau di Amerika antara Donald Trump lawan Biden atau Trump lawan Hillary atau ditarik berapapun presiden sebelumnya, selalu ada perdebatan ideologi yang lebih berada di atas dari kedua calon tersebut secara individu, yaitu bagaimana platform partai mereka, Republik di kanan dan Demokrat di kiri. Seorang presiden Republik selalu berjanji mengurangi pajak, dan seorang presiden Demokrat selalu berjanji menambah subsidi, dan itu sudah seperti itu selama puluhan tahun. Jadi ada sebuah ideologi, yaitu tadi dalam bentuk ekonomi, tapi contohnya kalau dalam senjata, seorang republik pasti berjanji untuk mempertahankan hak untuk memegang senjata. Sedangkan seorang demokrat pasti menjanjikan bagaimana pengetatan supaya lebih aman dan senjata itu tidak berada di orang yang salah. Jadi ada ideologi partai. Tapi di Indonesia yang ada tuh hanya individu. Jadi SBY lawan Megawati atau Jokowi lawan Prabowo, maka Jokowi ya Jokowi, Prabowo ya Prabowo, dan ketika mereka berdebat pun tidak ada perbedaan ideologi. Mereka pun menjanjikan hal yang kurang lebih sama. Hutang dikurangi, kemudian apalagi impor dikurangi, selalu mereka mengatakan nasionalisme Pancasila, nasionalisme Pancasila. Maka saya pikir, wah, Indonesia ini adalah sebuah negeri sosok. Jadi yang penting itu siapa orangnya. Indonesia itu adalah negara yang tidak memiliki perbedaan ideologi. Karena kalau kita ngelihat Golkar dengan Demokrat dengan Gerindra isinya ya mirip-mirip gitu kan. Pragmatis, yang mana isu yang hot itu yang mereka pegang gitu. Mereka sangat, makanya dikatakan politik di Indonesia itu sangat cair. Tapi setelah saya pelajari sedikit lebih dalam tentang sejarah dan lain sebagainya, Indonesia itu memiliki perbedaan ideologi. Ini sesuatu yang menarik dan saya juga baru belajar sekitar 2 minggu lalu karena nonton videonya Guru Gembul. Jadi mungkin fakta-fakta di sini juga masih banyak yang salah, tidak tepat atau kurang banyak, dan teman-teman kalau ngerasa wah ini mau nambah-nambahin juga silakan, karena balik lagi ini kan video YouTube versi ngawur dibuat di kamar saya, ngomongnya juga nggak diedit dan terbata-bata dan banyak salah. Jadi ya wajar saja kalau isinya ngawur. Jadi beberapa bagian adalah pengulangan dari video Guru Gembul tersebut, dan beberapa akan saya tambahkan dengan opini saya pribadi. Jadi dalam buku itu, legendanya 500 tahun yang lalu, Brawijaya kelima itu bertemu dengan Sunan Kalijaga dan dia berubah menjadi seorang muslim, dia menjadi seorang mualaf, dan dia melaporkannya kepada Sabdo Palon. Sabda ya sabda, maksudnya nasihat. Palon itu kayak dia yang apa tuh, merangkut apa, bukan merangkut, apa itu namanya, menyatukan alam semesta gitu. Jadi dia adalah sosok pendeta Buddha yang maha sakti, dan dia telah menasehati raja-raja Jawa selama berapa generasi. Jadi Brawijaya V datang ke Sabda Palon dan bilang saya sudah jadi mualaf. Dan Sabda Palon mengatakan kalau agama yang kamu anut itu adalah Dharma Gandul, yaitu dharma ajaran yang menggandul, yang apa tuh, bergantung gitu. Jadi tidak sampai ke langit, karena itu adalah sebuah ajaran yang sangat legalis, penuh dengan aturan, tapi tidak mengajarkan kamu untuk moksa, tidak supaya jiwamu itu bisa lepas dari fisikmu dan masuk ke dalam keabadian. Tapi ya Brawijaya 5 ngotot, dan Sabdo Palun pun menuliskan kayak ya sudah, saya akan terbang ke arah timur. Jadi ada yang mengatakan Alas Purwo atau ke Bali, dan katanya salah satu tanda-tanda kembalinya Sabdo Palon suatu hari, I will be back gitu kan, kayak di Terminator gitu, I will be back. Dan ketika saya terbalik sekitar 500 tahun sejak peristiwa itu, sekitar tahun 1500 kurang sedikit, dan salah satu tanda-tanda dia akan kembali adalah Gunung Merapi akan meletus dan laharnya akan turun ke arah barat daya. Jadi cukup seram gitu. Fast forward berapa tahun, dan ini sesuatu yang saya, kan saya orang Bali ya, maksudnya saya lebih besar di Bali. Jadi ketika saya melihat ke Jawa itu, saya melihat semua orang di sana Islam, maksudnya 90% lah rata-rata ya, bagian besar, dan semuanya juga adat gitu. Tapi ternyata kalau kita baca sejarah,
tidak demikian adanya gitu. Jadi ketika perang di Ponorogo, jadi tadi ya Sunan Kalijaga tuh ya mohon maaf seorang kampret dan Sabda Pahlawan tuh cebong gitu. Jadi mereka tuh nabi, nabi cebong dan nabi kampret. Dan pengikut mereka seperti di film Naruto kan ada Senju sama apa tuh Uchiha itu kan setelah turun dari 1500 ke 1800 kayak 300 tahun kemudian perbedaan-perbedaan itu membuat mereka tuh berperang untuk pertama kalinya, yaitu perang ada dua perang. Dan teman-teman bisa pelajarin kalau perang ini adalah perang itu Cabong versus Kampret secara fisik, perang di Ponorogo melawan dan perang Padri. Jadi kalau teman-teman pelajarin perang Padri itu berawal jauh sebelum ada Belanda. Jadi ceritanya Tuanku Imam Bonjol dan teman-teman itu terbang ke Mekah, nggak terbang lah, kan tahun jalan itu belum ada pesawat ya. Di mereka jalan-jalan, bukan jalan-jalan, mereka naik haji ke Mekah mendapatkan pencerahan dan balik ke Tanah Padang. Kemudian mereka bilang, hai teman-teman, jangan mabuk-mabukan lagi, kita hilangkan budaya matrilineal, kalian jangan ikutin adat, ikutilah apa tuh Al-Quran secara legal, secara apa adanya. Nggak mau, ya udah, mari kita bertempur. Dan mereka pun berperang. Jadi para pasukan Tuanku Imam Bonjol berperang dengan pasukan adat kan, Muslim lawan adat. Memang dalam cerita selanjutnya, para adat yang kalah karena tidak mau diinjak-injak oleh para kampret, mereka pun terpaksa minta tolong Belanda untuk menghabisi kampretnya. Tapi setelah mereka bertemu dengan Belanda, mereka sadar kalau lebih enak bergaul dengan kampret daripada bergaul dengan Belanda. Mereka pun bergabung, kemudian perang dengan Belanda, tapi akhirnya mereka berdua kalah gitulah. Ceritanya sih demikian dalam perang Padri. Dalam perang di Ponorogo juga mirip. Jadi Hamengkubuwono keren deh sebenarnya. Intermezzo tuh saya seneng gitu loh dengan gelar raja-raja Jawa ya, Paku Buwono gitu, paku yang menyatukan dunia. Kalau pakunya dicabut dunia tuh hancur gitu, keren gitu ya. Anyway, kembali lagi Hamengkubuwono kan Hamengkubuwono Bapak tuh kan salah satu Hamengkubuwono tuh ada yang meninggal muda umur 19 tahun, maka anaknya yang berumur 2 tahun naik kan. Dan paman tirinya si Pangeran Diponegoro itu kan ya menjadi salah satu petinggi istana lah. Tapi kemudian Pak Pangeran Diponegoro ini melihat kalau eh, keraton Jogja itu sudah bagaikan rumah bordil. Saya baca di Wikipedia dan mereka melihat apa tuh keraton Jogja ini sudah menjadi antek asing. Kalian dengar, jadi teman-teman dengar ya, ini kan mirip dengan narasi-narasi sekarang kan, kalau kalau kita ngelihat akunnya Habib Rizik gitu kan, wah anti globe asing gitu kan, wah gitu. Jadi mereka tuh yang kayak merasa wah ini tanah Jawa ini sudah diinjak-injak dan mereka itu sudah ngawur, sudah nggak ngikutin ajaran, jadi ayo kita sikat mereka gitu kan, ayo kita sucikan kembali tanah ini. Nah mirip-mirip kan dengan gitu Habib Rizik. Dan sedangkan orang-orang keraton itu ngerasa kayak wah kalian ini gerombolan fanatik berbahaya yang harus dibasmi, kan mirip kan dengan narasi-narasi cebong. Dan mereka pun bertempur gitu. Karena Belanda berkepentingan di keraton, maka Belanda pun membela keraton. Jadi kalau teman, dan waktu itu meskipun ceritanya seakan-akan perang sipil, tapi seragamnya itu sangat berbeda. Jadi bangsawan-bangsawan keraton itu berpakaian dengan pakaian adat Jawa gitu. Ya, teman-teman bisa bayangin, sedangkan laskar-laskar di Ponorogo itu bertempur dengan pakaian putih-putih seperti tentara Islam di Turki Ottoman gitu. Jadi eh, seakan-akan perang salib, tapi dari seragamnya itu sudah seperti dua pasukan yang sangat berbeda. Dan kalau teman-teman sadari, pakaian yang ada di Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol dan Habib Rizik itu pakaian yang mirip kan, putih-putih pakai sorban gitu. Jadi itulah pertempuran Cebong versus Kampret di era itu. Dan setelah bertempur sampai 200.000 orang meninggal, Pangeran Diponegoro dikalahkan dan dibuang ke Manado. Jadi dalam kasus itu Cebong menang, Kampret kalah. Kemudian mereka berdua jalan baik-baik saja sampai sekitar tahun 1900-an itu, ketika tulisan Dharma Gandol ini ditulis, muncul apa tuh pertempuran jilid 2 tapi dalam versi politik gitu. Yang pertama berdiri adalah Syarikat Islam, si Cokro Aminoto kan. Jadi ya balik lagi kan, itu seorang dari Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam, dan dia menjadi seorang kampret pada zamannya.
Jadi teman-teman, baru-baru ini saya baca tulisan di Instagram kalau ada yang protes kalau wah saya ini tidak terima kalau seakan-akan kemerdekaan Indonesia itu dimulai dari Soekarno oleh perjuangan Soekarno seorang diri gitu. Saya tidak terima karena yang pertama kali memperjuangkan kemerdekaan Islam adalah umat Islam. Itu kan no brainer kalau di kepala saya, Soekarno sendiri kan Islam gitu ya. Cuman ternyata dia menganut pada Serikat Islam. Jadi dia tuh seorang kampret gitu loh. Jadi yang pertama berdiri itu Serikat Islam. Lawan dari Serikat Islam adalah Budi Utomo gitu kan. Ini organisasi cebong ya gitu kan. Budi Utomo, Budi kan ajaran Budi, eh, dan mereka tuh semua anggotanya yang awal itu harus Jawa dan harus ningrat dan harus laki-laki gitu karena mereka sangat feodal gitu. Jadi mereka organisasi politik berantem dan gitulah ceritanya. Nah, kemudian akhirnya Indonesia memiliki presiden pertama yaitu Soekarno kan, proklamator. Nah, dalam video Guru Gembul dikatakan Soekarno adalah seseorang yang kuat kanan kirinya. Jadi dia bisa menyatukan kekuatan Senju maupun kekuatan Uchiha gitu kan. Karena bapaknya Jawa dan ibunya Bali dan dia menguasai ilmu kebatinan, ilmu-ilmu cebong dan ilmu-ilmu Islam itu ilmu kampret secara lengkap gitu. Jadi, Soekarno ini super sakti gitu. Dan dia berkuasa cukup lama sampai sekitar tahun 1960 dia itu sudah pegang dua jurus sakti, menciptakan jurus sakti ketiga yaitu komunisme. Nas Akom, Nas itu cebong nasionalis, A agama itu kampret, dan Kom itu komunis. Jadi dia sudah punya dua kekuatan, sudah punya mata Sharingan maupun rubah ekor 9, dia masih ingin memiliki kesaktian yang ketiga gitu. Yaitu kesaktian komunisme. Tapi kemudian dia tahu sendiri dia malah dikudeta dan meninggal dalam keadaan yang tidak mengenakan. Soeharto ketika berkuasa itu adalah seseorang yang sangat amat cebong gitu. Jadi kan sangat amat wah itu Jawa kental sekali gitu kan, menikah dengan seorang dari Keraton Solo dan dia pun memiliki topengnya Gajah Mada gitu kan. Jadi super sakti gitu. Tapi dan memang dia awal-awal pemerintahannya agak-agak anti dengan yang ijo-ijo. Dan tapi sampai sekitar tahun 1988 itu tetua-tetua kejawennya meninggal karena memang usia tua dan entah kenapa dia menjadi seseorang yang lebih hijau gitu kan. Tahun 91 naik haji dan namanya yang tadinya Soeharto menjadi Muhammad Haji Soeharto gitu kan. Dan dia pun bergaul dengan Habibie yang Ikmi gitu. Jadi Soeharto itu bertransformasi. Kalau Soekarno itu menggabungkan, kalau Soeharto itu bertransformasi. Karena satu dan lain hal gitu kan, dari merah ke hijau, dari cebong ke kampret. Turun dan Habibie maupun Gus Dur mungkin tidak terlalu berasa karena keduanya kan presiden transisi ya. Tapi tebakan saya sih Habibie maupun Gus Dur lebih hijau warnanya kan, seperti pengakuan Mega dan Gus Dur ketika dipanggil oleh Golkar sebelum revolusi terjadi. Kan Golkar mengatakan ada naga merah dan naga hijau. Jadi kalau di Amerika merah itu warna Republik, lambangnya gajah, dan Demokrat itu biru keledai. Kalau di Indonesia itu warnanya cebong itu merah dan hijau itu kampret. Jadi naga merah, naga hijau, Megawati dan Gus Dur. Karena Habibie orang IKMI meskipun dia orang Jerman, maksudnya pendidikannya sangat barat di Jerman, tapi saya pikir ya Habibie maupun Gus Dur kedua-duanya lebih ke kampret. Meskipun tidak banyak lah, maksudnya tidak banyak apa ya? Tidak banyak apa itu namanya warna lah dalam pemerintahan mereka gitu. Kemudian masuk ke Megawati yang cebong dan SBY yang juga cebong tapi kurang berasa, dan Jokowi yang super cebong terutama di pemerintahan dia yang kedua. Dan ini kita bisa lihat dari narasi politik yang dibangun Jokowi ketika dia pertama kali maju melawan Prabowo. Narasi yang dia bangun adalah I am the new hope gitu kan. Jadi mirip dengan Obama. Aku adalah harapan yang baru, aku adalah anak muda darah segar yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kita harus seperti kata-kata Anies Baswedan ketika masih di kubu Jokowi, kita harus memutus tali dengan sejarah Orde Baru dan kita harus memulai sebuah lembar sejarah baru bersama sosok yang benar-benar tidak memiliki dendam di masa lalu. Tapi sedangkan narasi dia dalam
periode yang kedua adalah pilihlah saya karena kalau bukan saya yang berkuasa maka mereka dalam tanda kutip ini kampret yang berkuasa. Dan disinilah apa tuh ya, teori yin dan yang ya. Kalau kamu mau menguatkan yin, yang itu harus kuat. Kalau kamu mau menguatkan yang, yin itu harus kuat gitu. Jadi tidak seperti dalam pola pikir barat kan. Kalau Jedi mau berkuasa, Sith harus hancur. Kalau Sith mau berkuasa, Jedi harus hancur. Tidak begitu. Jadi Jokowi pada narasi yang kedua itu supaya dia sebagai cebong harus kuat, maka kampret juga kuat. Jadi orang-orang yang takut pada kampret pasti terpaksa milih cebong. Jadi saya punya teman seorang bankir paling terkenal di Bali, semua orang tahu. Saya tanya, ini sudah one on one ya. Bagaimana menurut Bapak dengan Jokowi gitu? Dia bilang, wah ini presiden goblok. Kangen ya sama Soeharto, pinter gitu kan dia bilang. Kalau Anda merasa kalau Jokowi bodoh dan 5 tahun sudah melakukan kebodohan, kenapa yang kedua ini Anda pilih dia? Saya tidak punya pilihan. Kubu sebelah tuh lebih ngaco lagi. Nah itu namanya ideologi kan. Kan banyak kan orang-orang di Amerika yang saya juga benci Trump, tapi saya tidak suka bayar pajak, jadi ya tetap aja pilih Partai Republik ya. Nah, sudah mulai mikir kan kayak sebenarnya Jokowi itu goblok, tapi saya tidak ingin melihat yang ijo-ijo yang kampret-kampret itu berkuasa karena mereka ngaco-ngaco gitu. Jadi saya terpaksa pilih Jokowi. Gitu. Jadi demikian adanya, dan sekarang cebong yang berkuasa dan sejarah Indonesia ke depan saya tidak tahu. Kita lihat saja gitu, karena kan setelah kita ngerti ini, oh ternyata cuma ganti-gantian toh gitu kan, ya sudahlah, hidup kan baik-baik aja, hidup juga lancar-lancar aja. Tapi ada satu pola yang menurut saya tangkep ya. Jadi yang pertama, kalau Anda ingin menguasai Indonesia, Anda ingin menyatukan Indonesia, Anda ingin bertahta di atas Indonesia, itu Anda harus bisa menyatukan cebong dan kampret. Anda menguasai dua-duanya tuh Anda jadi figur setengah dewa, dan itu tadi hanya sangat sedikit orang kalaupun ada yang bisa menyatukan keduanya. Di sisi sebaliknya, kalau Anda ingin hancur di Indonesia dalam tanda kutip politik, tidak ingin berkuasa, maksudnya kayak Anda cuma jadi rempah-rempah di sini, Anda harus melawan keduanya. Nangkep ya? Kalau Anda menyatukan keduanya, Anda di atas, kalau Anda melawan keduanya, Anda di bawah. Contohnya ya Soekarno, ketika dia menyatukan keduanya, dia menjadi paduka yang mulia, orang berkuasa. Ketika dia membawa komunisme, komunis ini, nanti kita bahas ya, komunis ini tidak berada, komunis ini anti cebong sekaligus anti kampret. Makanya komunis dihancurkan gitu. Dan di zaman modern, ketika Ahok namanya naik, dia itu sebenarnya dalam tanda kutip agak anti kampret dan juga dan sedikit banyak tidak terlalu simpatik di mata cebong gitu loh. Dia nggak cebong-cebong banget, anti kampret ya, cebong enggak juga. Jadi ketika dia bermusuhan, counter terhadap dia itu tidak terlalu keras. Nah nanti kita bicarakan lagi karena kita mulai ke bagian ideologi ya. Ini saya tulis-tulis saja karena balik lagi ya, saya juga nggak pinter-pinter banget. Jadi ciri-ciri cebong itu yang pertama adalah mereka tuh orang-orang yang berbudi. Budi ini bukan berarti mereka orang baik, karena di kedua belah pihak adalah orang baik dan orang jahat. Tapi budi ini adalah mereka tuh kayak melihat ke dalam gitu loh. Jadi tidak menurut di mata kacamata orang-orang adat di Sumatera Barat yang diserang Tuanku Imam Bonjol, itu tidak masalah saya ini mabuk-mabukan. Yang penting saya ini orangnya baik. Itu loh. Jadi yang penting apa yang ada di dalam saya. Jadi dan di orang-orang Mataram yang perang lawan Diponegoro kan juga begitu. Apa yang penting itu apa yang saya ini orangnya seperti apa gitu loh. Kemudian yang kedua, ciri-ciri cebong adalah mereka tuh relatif lebih luas ya. Mereka tuh lebih fleksibel, mereka tuh lebih bisa menerima, mungkin mereka lebih orang yang fleksibel lah, mereka tuh lebih bisa berbaur. Nah yang ketiga, cebong itu sangat feodal dinasti. Mereka tuh sangat suka ngomongin garis keturunan, kasta, dan lain sebagainya. Jadi kan ya, Tras Soekarno itu kan kekastaan keturunannya itu kan keras kan, dari Soekarno ke Megawati ke Puan itu kan keras gitu. Di Soeharto aja kan enggak terlalu gitu kan. Jadi ya anak-anaknya jadi pengusaha aja gitu. Terakhir ada satu anaknya jadi menteri, tapi ya udahlah itu kan terakhir banget gitu. Habibie, Gus Dur,
malah nggak terlalu gitu. Ya SBY agak dinasti sedikit lah. Cuman ya gitulah. Jadi orang-orang cebong itu sangat feodal gitu. Kemudian mereka tuh agak ya ewuh pakai wuh gitulah, agak apa ya. Saya ini satu hal ya, kan saya sering main Clubhouse gitu kan. Mereka tuh sering ngomong kalau kamu ngeritik tuh harus main cantik, main pintar gitu. Jadi kayak apa tuh esensi apa yang dikritik itu nomor sekian. Cara mengkritiknya tuh yang lebih penting gitu. Kalau kamu mengkritik itu dengan cara yang apa ya, filosofi Jawa gitu kan, keris di belakang punggung yang tidak kelihatan, dan filosofi Konde gitu kan, yang diputar-putar lalu ditusuk, itu mereka lebih lebih menghargai. Kalau kamu mainnya halus gitu, itu mereka kayak seneng, kayak ngeliat kayak sebuah film yang seru nih gitu kan. Makanya kan ketika Denny Siregar gitu kan seruput kopi itu kayak mereka tuh sangat suka dengan model-model tulisan seperti itu. Nah itu ciri-ciri cebong ya. Suka apa? Merebus kodok pelan-pelan ya istilahnya Ahok. Sedangkan ciri-ciri kampret mereka tuh adalah orang-orang legalis. Pokoknya kalau kamu bertentangan dengan ini kamu salah gitu lah. Mau kamu orangnya baik atau jahat. Makanya kalau kamu orang balik tapi kamu mabuk-mabukan, kamu udah salah aja gitu. Kemudian mereka ini suka ikut campur kan gitu kan. Wah kamu main pelacur gitu. Ya kan aku suka, aku nggak bisa gitu. Kan pernah ada orang FPI yang ditanya gitu. Iya, mereka main pelacur sudah melanggar undang-undang, melanggar apa tuh ajaran agama. Ya terang aja kita gerbek gitu kan. Wah. Jadi mereka orangnya sangat peduli lingkungan gitu. Dan mereka suka ikut campur urusan orang gitu. Karena dalam pola pikir mereka ada pola pikir kesucian ya. Kalau satu tempat itu satu orang laknat, satu komunitas itu terhukum gitu. Tapi sebaliknya mereka terkenal ya, PKS maupun apa tuh Habib Rizik itu, organisasi FPI itu, mereka tuh sangat suka nyumbang. Ketika ada bencana alam tuh biasanya mereka yang paling pertama yang muncul untuk ngasih-ngasih sumbangan gitu. Jadi mereka tuh oke gitu loh dalam hal itu. Jadi mereka suka ikut campur. Kalau yang menurut mereka salah mereka benerin. Kalau menurut mereka perlu bantuan mereka tolong gitu. Jadi itu bagusnya. Kemudian mereka lebih egaliter ya, sesuai dengan spirit Islam. Jadi ya tentu saja mereka punya dalam tanda kutip kasta mereka sendiri, ada istilah Habib, ulama dan lain sebagainya yang memiliki apa tuh mereka tetap dibandingkan orang barat mereka tetap feodal lah, cuman lebih baik lah daripada cebong. Dan mereka tuh gaya bahasanya mereka lebih frontal gitu kan. Ketika mereka di oposisi kan mereka kayak lebih woi salah ya salah gitu. Nah, kemudian ada ciri-ciri keduanya, balik lagi. Keduanya itu spiritual menurut saya. Jadi kedua-duanya suka percaya pada hal-hal yang tidak anti materialis kan, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tapi mereka benar-benar percaya dan hargai, baik itu adat, tradisi maupun agama. Dan mereka tuh keduanya cenderung konservatif gitu. Jadi kalau kita sering baca-baca tuh kan ini tidak sesuai dengan UUD 45, tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan adat Timur, tidak sesuai dengan ajaran agama gitu kan. Itu kata-kata yang menyatukan keduanya. Kedua-duanya senang membaca kata-kata tersebut gitu. Jadi makanya kan ketika ayo kita bikin nuklir di Jepara gitu, mungkin dua-duanya tidak setuju kan. MUI-nya langsung mengatakan nuklir itu haram gitu. Dan mungkin juga orang-orang pesisir utara kan lebih kampret lah ya. Mereka lebih banyak dapat ajaran kekampretan gitu. Tapi mungkin menurut pendapat saya yang cebong-cebong juga oh iya sedalam hati sanubarinya tuh agak takut terancam dengan perkembangan zaman gitu. Dan ada juga yang bukan ciri-ciri keduanya, yaitu kedua-duanya itu balik lagi tadi, mereka tuh kedua-duanya tidak progresif. Kedua-duanya tidak ingin maju dalam tanda kutip ya, kedua-duanya senang mengenang masa lalu gitu kan. Kedua-duanya tidak pragmatis gitu loh. Jadi kalau pragmatis materi kan satu ya. Mereka tuh nggak bisa menangkap pola pikir orang-orang kayak Ahok atau orang-orang Belanda gitu zaman dulu. Atau orang-orang kayak Ahok lah yang bilang kayak, oke, tujuan saya sebagai seorang gubernur adalah pokoknya ada yang namanya Human Development Index. Pokoknya ketika saya penuhin, kalian harus pilih saya gitu loh. Jadi kan pola pikir matematis kan. Pola pikir ya memang ada checklist, ya memang saya penuhin. Kalau saya penuhin, lu orang harus pilih saya gitu loh. Ada objektif, saya penuhi objektifnya. Nah, yang penting Jakarta dalam pola pikir dia infrastrukturnya jalan, kagak banjir, pemerintahannya bersih, lu harus pilih saya. Nah Ahok ini nggak ngerti. Ya dalam pendapat saya dalam konotasi ini ya dia nggak ngerti. Kalau menjadi seorang pemimpin tuh harus tidak hanya memenuhi kebutuhan angka-angka itu yang mereka berdua nggak terlalu hargain.
Mereka berdua sama-sama nggak suka statistik. Mereka berdua sama-sama nggak suka angka. Oh, yang mereka suka itu kan kayak itulah. Wah, apa tuh? Tentang budaya, tentang agama dan lain sebagainya gitu. Udah segitu aja sih. Tapi ketika saya belajar ini banyak fenomena menarik yang saya baru pelajari tentang Indonesia. Jadi yang pertama tuh saya belajar tentang tidak ada satupun Sultan Jogja yang pernah naik haji gitu. Cukup panjang ya dari tahun berapa tuh? Perang Diponegoro 1800 kan. Dan kerajaan Mataram itu kan sudah ada sebelumnya lagi. Satu-satunya sultan yang pernah naik haji adalah Sultan Agung, dan itu pun tidak secara fisik. Jadi dia itu naik haji menggunakan jurus Rogo Sukmo. Raganya masih di Jogja, arwahnya itu jalan-jalan ke Arab Saudi, ke Masjidil Haram, muter-muter, kemudian pulang gitu. Sisanya sampai sekarang mereka tidak pernah naik haji karena ya itu. Berarti mereka sebagai cebong sejati itu mereka mengakui kekuatan kampret kalau mereka naik haji. Makanya tidak pernah naik haji. Kemudian saya belajar juga tentang kayak fenomena Prabowo. Prabowo itu kan orangnya apa ya? Kayak cebong banget gitu kan. Maksudnya bangsawan tulen gitu kan. Garis keturunannya biru banget gitu kan. Kemudian seorang mualaf, jadi ya secara umum ya, pola pikir secara umum ya, saya tidak mau overgeneralisir, cuman secara umum ya harusnya keislamannya kalah lah dengan Jokowi yang sudah Islam sejak lahir gitu kan. Sering terekspos budaya barat, gosipnya juga masih suka minum, kakaknya Katolik, adiknya Kristen. Kok bisa orang kayak gini jadi ketua kampret gitu kan, saya bingung gitu. Tapi itulah politik. Jadi ketika Jokowi sudah memegang cebong, dia kan kayak kalau kita main catur itu kan pertahanan tuh jadi putih kan, mereka bisa set the tempo. Jadi ketika, tapi Jokowi nggak bisa pegang dua-duanya, Jokowi harus milih, dan Jokowi bilang, dan memang sesuai dengan karakter dia adalah seorang cebong, jadi dia oke, gue pegang cebong, maka kan nggak bisa kan kalau kita main catur ketika musuh udah ngambil putih, kita juga mau putih kan nggak bisa, ya, mau nggak mau harus hitam. Jadi Prabowo mau nggak mau terpaksa jadi kampret gitu. Itu menurut saya sesuatu yang menarik gitu, kayak ah gitu. Dan ketika dia menjadi kampret memang agak terkesan aneh kan, terkesan gimana gitu ya, agak kayak agak geli gitu loh ngeliatnya, kayak sesuatu yang nggak match gitu loh si Prabowo. Dia seakan-akan doesn't belong there gitu. Dan ketika dia kalah, dia langsung begitu enaknya dia masuk ke kubu Jokowi, karena memang saya pikir secara pola pikir dia pribadi, sadar atau tidak sadar, dia adalah seorang cebong gitu. Lebih ya, lebih kecebongan gitu kan, pola pikirnya internasional, agak open sedikit, berasal dari keluarga yang biru dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang menarik di Indonesia, dan saya mempelajarinya sebagai fun-fun aja, nggak pingin menyerang yang manapun juga. It's just ya menarik gitu, ternyata Indonesia juga punya filsafatnya sendiri, ideologi politiknya sendiri, meskipun tidak tersurat gitu loh. Kalau di Amerika kan tersurat, saya biru, saya merah. Kalau di Indonesia itu saya merah, saya hijau, tapi tidak tertulis. Nah, kalau kita nggak dua-duanya, mungkin kita orang Papua atau kita orang apa gitu kan, ya nasib. Sama seperti tidak ada satupun orang, maksudnya suara orang Hawaii gitu kan tidak pernah menentukan ya dalam Pilpres Amerika, atau suku-suku di Alaska gitu kan nggak penting. Ya kenyataannya emang nggak penting gitu. Tapi kan kalau di Amerika tuh ada red state, blue state kan. Kayak California yang sekarang ini pasti biru gitu. Donald Trump mau ngapa-ngapain aja di California pasti kalah, sampai dia nggak pernah campaign di sana saking ya udahlah udah pasti kalah. Itu sama di Indonesia juga sama. Padang itu provinsi hijau. Jawa Barat tuh provinsi hijau. Itu mau cebong ngomong sampai berbusa di sana ya kalah. Mau bangun daerahnya kayak apa ya kalah. Kebalikannya kan, kalau daerah-daerah yang sangat keras cebongannya itu ya Solo Jogja itu ya, Jawa Tengah, Yogyakarta, cebong sekali. Cebong nggak pernah kalah di sana. Bali cebong sekali. Jadi ada mungkin yang agak swing state ya, kayak Jawa Timur kan, kalau di Amerika kan Florida yang swing state, bisa ke kanan bisa ke kiri ya. Jadi ini menarik. Saya mau pelajarin lagi, kalau teman-teman ada yang tahu tolong ya kita bisa diskusi lah. Thank you.